Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama saya minta maaf Bu, tidak bisa on cam karena kamera saya sedang ada gangguan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan cost benefit analysis, di mana mungkin saya perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Devon Praistya Revangga, dengan NIM 0903 138 1924 137, berasal dari kelas Sibil 5A. Saya jelaskan pada poin yang pertama itu ada rincian biaya, di mana tertera tabel. Yang pertama ada rincian. uh, Mungkin langsung masuk ke poin yang pertama, di mana ada biaya pengembangan. Yang pertama itu ada hardware. Pada tahun ke-0 itu dikonversikan uangnya itu senilai 3.500.000. Lalu ada software itu 850.000. Untuk tahun, dari tahun ke-1 hingga tahun ketiga itu tidak ada. Lalu untuk rincian selanjutnya itu ada sumber daya manusia. Untuk tahun ke-0 itu ada 17 juta anggarannya. Lalu untuk biaya pemeliharaannya itu dari tahun ke-1 hingga tahun ketiga itu mempunyai nilai yang berbeda, di mana pada tahun ke-1 itu 450.000 rupiah, lalu tahun kedua itu 650.000 rupiah, dan tahun ketiga itu 950.000 rupiah, dengan total biaya untuk tahun ke-0 itu 21.350.000. Lalu untuk tahun ke-1 itu 450.000, lalu tahun kedua 650.000, dan tahun ketiga itu 950.000. Kita masuk ke rincian manfaat ya, dimana uh, terbagi menjadi dua, itu ada manfaat wujud dan manfaat tak wujud. Mungkin saya paparkan dulu untuk manfaat wujudnya, di mana rincian yang pertama itu pengurangan biaya operasional, di mana tahun ke-0 itu tidak ada, lalu tahun ke-1 itu 750.000, tahun kedua itu 1 juta, dan tahun ketiga itu 1.250.000. Lalu untuk rincian yang kedua itu peningkatan efisiensi. Untuk tahun ke-0 itu tidak ada, lalu tahun ke-1 itu 800.000, lalu tahun kedua itu 1.250.000, dan tahun ketiga itu 1.750.000. Maksud saya 1.700.000. Lalu masuk ke rincian yang ketiga, yaitu peningkatan penjualan. Pada tahun ke-0 tidak ada, tahun ke-1 750.000, tahun kedua 1.100.000, tahun ketiga 1.450.000. Lalu rincian yang keempat itu pengurangan biaya persediaan, di mana pada tahun ke-0 itu tidak ada, lalu tahun ke-1 itu 1.150.000, lalu tahun kedua itu 1.350.000, dan tahun ketiga itu 1.700.000. Maka total wujud pada tahun ke-0 tidak ada, tahun ke-1 itu 3.450.000 rupiah, lalu tahun kedua itu 4.700.000 rupiah, dan tahun ketiga itu 6.100.000 rupiah. Baik, kita masuk ke manfaat tak wujud. Untuk rincian yang pertama itu peningkatan nama baik kepada pelanggan. Pada tahun ke-0 itu tidak ada, lalu tahun ke-1 itu 1.500.000, lalu tahun kedua itu 1.750.000, dan tahun ketiga itu 2 juta rupiah. Lalu untuk rincian yang kedua itu peningkatan moral karyawan. Tahun ke-0 tidak ada, lalu tahun ke-1 itu 2 juta rupiah, lalu tahun kedua itu 2.250.000 rupiah, dan tahun ketiga itu 2.500.000. Lalu untuk rincian yang ketiga itu ada peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Pada tahun ke-0 itu tidak ada, lalu tahun ke-1 itu 1.650.000, lalu tahun 2 itu 1.800.000, dan tahun ketiga itu 2.950.000. Dengan total tak wujud, tahun ke-0 itu tidak ada, lalu tahun ke-1 itu 4.550.000, lalu tahun kedua itu 5.550.000, dan tahun ketiga itu 7.450.000.
Baik, kita masuk langsung ke total manfaat, di mana pada tahun ke-1 itu senilai 8.450.000 rupiah, lalu tahun kedua itu 10.900.000 rupiah, lalu tahun ketiga itu 14.500.000 rupiah. Proceed, di mana total manfaat dikurang dengan total biaya atau TM kurang TB pada tahun ke-1 itu 8 juta rupiah, lalu tahun kedua itu 10.250.000 rupiah, lalu tahun ketiga itu 13.550.000 rupiah. Baik, kita masuk ke analisis payback periode, di mana berikut merupakan perhitungan daripada payback periode sebagai berikut. Yang pertama, total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 itu sudah ada di tabel tadi, bahwasanya senilai 21.350.000. Lalu proceed pada tahun ke-1 itu 9.350.000 rupiah, dan kita kurangi, dan maka muncullah sisa biaya sistem pada tahun ke-1 itu 12 juta. Lalu proceed pada tahun kedua itu senilai 10.250.000 rupiah. Maka kita lihat, kita kurangi lagi, maka sisa biaya sistem pada tahun kedua itu senilai 1.750.000 rupiah. Maka sisa itu kita konversikan ke dalam tahun ya. Jadi sisa biaya sistem pada tahun kedua tadi kita bagi dengan total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 lalu dikali 1 tahun, maka dapatlah 0,08 tahun. Maka payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,08 tahun. Lalu kita masuk ke analisa return on investment atau ROI. Dalam metode ini, maka persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat kita bandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Mungkin berikut merupakan perhitungan dari ROI. Sistem ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada biaya pengadaan sistem tahun ke-0 itu senilai 21.350.000. Lalu untuk biaya perawatan sistem pada tahun ke-1 itu 450.000. Lalu biaya perawatan sistem pada tahun kedua itu 650.000. Lalu biaya perawatan sistem pada tahun ketiga itu senilai 950.000 rupiah. Maka kita jumlahkan semua, maka dapatlah total biaya senilai 23.400.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah sebagai berikut, di mana total manfaat pada tahun ke-1 itu 8.450.000. Lalu total manfaat pada tahun kedua itu senilai 10.900.000. Lalu total manfaat pada tahun ketiga itu senilai 14.500.000. Maka dijumlahkan senilai total manfaat itu 33.850.000. Baik, kita masuk ke rumusan dari ROI, di mana ROI sama dengan total manfaat dikurang total biaya dikali 100% dibagi total biaya. Baik, kita masuk ke nilainya, yaitu 33.850.000 dikurang 23.400.000 dibagi 23.400.000 dikali 100%, maka dapatlah 44,65%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 44,65% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini. Lalu kita masuk ke poin yang ketiga, itu analisa net present value atau NPV. Perhitungan analisis NPV sebagai berikut, di mana NPV sama dengan minus nilai proyek ditambah profit pertama, lalu ditambah profit kedua, ditambah profit hingga profit N. Lalu apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto
10% per tahun, maka NPV minus 21.350.000 ditambah 8 juta ditambah 10 juta 250.000 ditambah 13.550.000 dibagi sekian, maka didapatkanlah nilai NPV sama dengan 4.574.117,20. Maka dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah senilai 4.574.117,20 rupiah, atau NPV-nya lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak untuk dilaksanakan. Baik, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proceed yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya I1 sama dengan 10%, maka NPV 1 sama dengan 4.574.117,20 rupiah. Maka nilai NPV positif. Lalu I2 sama dengan 20%, maka NPV 2 sama dengan minus 21.350.000 ditambah 7 juta dibagi sekian, lalu ditambah 12 juta dibagi sekian, lalu ditambah 18 juta dibagi sekian, maka didapatkanlah nilai NPV 2 sama dengan minus 3 juta 233 333,32. Nilai NPV negatif, maka IRR sama dengan 10% ditambah 10% dikali 4.574.117,20 dibagi 4.574.117,20 dikurang minus 3.233.333,32, maka didapatkanlah hasil yaitu senilai 0,59, maka kita jumlahkan 10% ditambah 0,59 sama dengan 10,59%. Artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 10,59% per tahun apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR lebih dari 10%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.